A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bacaan amin niku disunatkan di dua tempat. Satu, di saat setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Niku diakhiri maca amin waladdallin. Amin. Yang kedua, di akhir surat napa? Baqarah. Nggih. Rabbana la tu'akhidna inna rabbana la rabbana akhir ya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Cuma ya kalaupun toh sepakat dengan model maos tahlil yang biasa kami baca, nek panjenengan sepakat niku di saat Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih mandek. Terus cara membaca wa'fu anna waghfir lana warhamna itu dibaca secara tartil. Tartil niku pripun nggih? Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Mandek lagi amin. Lah umume ngeten. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana. Padahal wa'fu anna waghfir lana warhamna itu bagian daripada surat Baqarah, gitu nggih. Bagian daripada surat Baqarah. Kalau cara membacanya wa'fu anna waghfir lana, meniku berarti kan macane mboten tartil, mboten sesuai dengan tajwid. Nek cara diwaca niku diwaca Quran. Terus nek sing kula maca nggih niku wa'fu anna diwaca sae wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Lalu kakek ngene, bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin. Lagi ngoten. Alas monggo lah. Ngono dibahas. Gak sado-do angel-angel ora. Tapi paling boten tambah napa? Tambah ngilmu. Nek sepakat nggih ngoten mawon. Bape nek diwaca wa'fu anna waghfir lana berarti kan seakan-akan belum lengkap di dalam membaca surat Al-Baqarahnya. Jadi ada bacaan-bacaan yang amin itu dibaca terus di mana tempatnya? Wong berkali-kali kula matur teng panjenengan likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Jadi kita itu harus tahu diri, kita tahu tempatnya, kita di mana, kapan saatnya kita ngomong, kapan saatnya kita bersikap, kapan saatnya kita harus melakukan ini dan itu. Ada tempatnya sendiri. Jadi yo
Saya kemarin itu sempat jalan-jalan, melaku-melaku, delalah semerep nggone tukang cukur anak-anak. Napa ngarani? Tukang cukur rambut itu napa jenenge? Ah, sekoten niku kula nggih. Tak kira bakul sop ngono lho, Pak. Lah, ternyata itulah bagian daripada manajemen, cara mengatur. Mergo niki nggone cukur rambut anak-anak sehingga tempatnya terus apa namanya? Hiasane, modele itu ya yang menarik untuk anak-anak. Ya karena memang niku misalnya umpamane niku bapak-bapak cukur pisan pripun ya ora apa-apa, tapi kan yo gak pas. Modele ya hiasane ya hiasan sing menarik teng anak-anak. Pun niku kok bahas niku nyapa. Para ibu-ibu ingkang minulya, alhamdulillah injing niki kita terusne tentang masalah wasyurutul ilmi kama qala An-Nawawi samaniyatun, sing beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa siapapun kita itu penting sekali untuk menuntut ilmu. Al ilmu bitta'allum la bin nasab. Ilmu itu dicari dengan belajar. Jangan hanya mengandalkan karena keturunan. Ya memang enten sing ilmu itu karena keturunan dapat semacam ilmu laduni nggih enek. Ora belajar tapi pinter nggih enek. Tapi nggih arang-arang. Tapi nek mboten pinter oritek tapi nek mboten diasah kaya ibarat lading niku nek landhep ora di ungkal nggih ketul tumpul nggih. Memang enten cah cilik lahir cenger, bahkan bila perlu belum lahir sudah bisa dikategorikan orang yang kaya tanpa bekerja, enek karena dapat warisan. Kaya misalnya anake utawa putune Ratu Inggris Elizabeth langsung lahir cenger sugih nggih enten. Nah, tapi kalau memang kayanya itu ternyata tidak bisa menggunakan dan mengelola, entek duwite penak among ngoten. La bin nasab. Jadi tetap belajar. Senajan to anake kiai, tapi nek orang ngaji ya panggah ra iso. Ibarate ngoten niku. Pun. Lah, kemudian kemarin sudah kita bahas sampai pada nomor pinten ya jajal. 3 napa 4? 4 napa 3? Yang pertama al-amalu bima yu'allimuhu. Jadi kalau punya ilmu pertama diamalkan. Bab alasane kalau wingi kula aturaken al ulama himmatuhum ar-riayatu was-sufaha himmatum ar-rawayah. Jadi kalau ulama di dalam menambah dan menggali ilmu itu untuk menjaga dirinya dan dilakoni. Tetapi sementara kalau as-sufaha wong bodoh golek ilmu hanya untuk cerita mawon. Aku nu ngaji nyang kono. Aku nu nyang kono, ya guru cerita tok. Terus entukmu apa? Perubahanmu apa? Ya tambah konco. Tambah konco ngrasani maksudnya lho. Tambah konco ngrumpi. Ya alhamdulillah. Jadi bareng-bareng. Kemudian yang kedua, kemarin nasyruhu menggelar ilmu atau menyebarluaskan.
Sekarang sudah eranya digital. Sehingga kadang-kadang kita punya niatan untuk menyebarluaskan ilmu yang kita dapat, atau mungkin menyebarluaskan ilmu yang kita dapat bukan karena ngaji tetapi dapat kiriman dari yang lain, share-sharean dari yang lain. Lah niki maksudnya bagus, api, nanging jangan gampang untuk melakukan itu sebelum kita yakini kebenarannya, belum kita fahami keabsahannya. Bab enek contoh ngeten. Enek contoh nge-share ngilmu niki gak pas gone. Asale karepe nge-share keistimewaane bulan Muharram. Tapi bae sing di-share keistimewaane bulan Rejab. Lah kenapa ora paham? Iki apa ngono, isine apa ngono. Bulan Rejab karo bulan Muharram ora genah, pokoke ruwe Januari Februari ngeten mawon. Disar-sar kon dindi keistimewaan puasa bulan Rajab. Niki apa to karepene ya mungkin bulan Muharram. Mungkin ya karena tidak tahu. Ya karepe api, ya lumayan lah ngono-ngono sing di-share kuwi tinimbang adu-adu. Nah niki nasruhu, gelar ngilmu. Dan kemudian juga perlu kita ketahui bahwa menyampaikan ilmu itu juga harus disesuaikan dengan kapasitasnya. Sekaligus disesuaikan dengan napa nggih? Cara bahasane muktadul hal. Niku nggih disesuaikan kalih kondisine lare. Makane nek panjenengan pirsa teng ini di atas gawang pintu masjid lawang pintu songo atau masjid pintu songo 9 pintu Masjid Lirboyo niku salah lawang songo nggih. Masjid Lawang Songo Lirboyo masjid sepuh temeriku salah satunya diantaranya santri mboten dipareng ning belajar ngilmu sing dereng pangkatipun. Aja belajar ngilmu sing durung pangkate. Belum derajatnya. Kalau masih anak-anak ini masih dewasa yang perlu belajar ya ilmu hal, bagaimana caranya sesuci, bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya mandi, bagaimana caranya sholat. Ini yang memang itu kapasitasnya santri anak-anak. Nek cek santri ojo diwarai belajar dukun. Nah, nek cek santri jangan diparingi belajar ilmu jaduk, ilmu degdoyo. Kalau anak santri jangan dibelajari tauhid yang terlalu tinggi. Ya tauhid tetap keesaan tapi sing menjadikan orang itu mestinya memahaminya itu masih terbatas. Ya, disesuaikan. Oh, nek arek cilik iki makeme gawe gedang kepok. Nah, senajan sate niki ya bergizi. Umur je setahun ben cerdas, ben kuat, tak wae sate kambing. Ya seloloten. Ya itu kan maksudnya tidak pas. Sing sate ya pake. Satun niki maknane kambing. Sat. Akhirnya wong Indonesia ngarani sate. Jadi sate itu dari bahasa Arab. Maknane satun itu maknane kambing wedhus. Kuatah nggih bahasa-bahasa Arab yang diambil di bahasa Indonesia kan. Tinggale kasir niku maknane akeh. Makane nek nyang kasir mesti ya insyaallah duwite akeh. Aspal niki maknane asfalun maknane napa? Ngisor. Ngisor. Mestine aspal yang ngisor.
Aspal dhuwur apa ngisor? Hah? Oh, sakjane dhuwur nek sing tol ngono wae lah ya ngengkel wong ngono ae dadak diengkel ora mau dadak. Makadam itu dari mukodam, pendahuluan. Makanya sebelum diaspal di makadam, didisiki karo watu ditoto makadam. Kathah jadi bahasa Arab yang di Indonesiakan. Napa malih nggih? Barokah bahasa Arab dadi berkah. Cara Jawa malah dadi berkat. Nah, dadi berkat iki sego sing barokah mergo mampu donga. Senajan lawe serondeng. Ya Allah. Serondeng niku nek mangan gak hati-hati iso nyangsang teng brengos ngono lho nggih. Sing brengose nyopros iki kadang-kadang nyangsang yang brengos. Ngapuat guyu tahu kesangsang. Ya Allah. Pengalaman apuatnya. Ya Allah. Serundenge sak ember iwake rong iris. Liyane asem kabeh. Ya Allah. Nasruhu nggih menggelar ilmu. Jadi nggih semua itu ada kapasitasnya, ada tempatnya, ada saatnya. Makanya kula wingi matur di dalam menggelar ilmu niki bahkan Allah Ta'ala sampun Kanjeng Nabi sampun dangu dateng sahabat. Ala ukhbirukum an ajwatil ajwad qalu bala ya Rasulullah. Allahu ajwadul ajwad. Allah Ta'ala itu zat sing paling luman. Zat yang paling awean. Kita itu diberi kehidupan tanpa harus minta. Kita niku urip biyen apa njaluk ya Allah Gusti kula nyuwun urip mboten. Wis diparingi dhewe kali Allah Ta'ala. Wa ana ajwadu waladi Adam, dan orang yang paling loman anak turun Nabi Adam yakni Kanjeng Nabi. Setelah itu wa ajwaduhum ba'di rajulun alima ilman panansyurhu. Orang yang dermawan, orang yang loman adalah orang yang mau menyebarkan ilmu. Kemudian yang ketiga kemarin tarkul mubahah wal mumaroh. Jadi kalau kita punya ilmu itu jangan kemudian kita unggul-unggulan, merasa bahwa saya hebat, merasa bahwa saya itu top. Di dalam agama itu tidak ada istilah titel. Kalau di akademisi kan ada S1, berarti yo SAG. Jadi ini sarjana alam gaib. Terus kemudian nanti ada S2, MSI, meh sembarang iso. Wes, kemudian nenek S3, doktor. Kemudian ada lagi profesor. Tapi kalau dalam agama ya ndak ada. Apa nek terus sing ngaji kelas cilik-cilik niku terus titele BA ngoten mboten. Saya masih ingat di saat masih kecil niku titel BA niku wis walah sepatu pun gilap. Dulu itu para kiai lingkungan pesantren hampir tidak ada yang punya titel, atau seakan-akan bahasa kasarnya itu alergi. Kalau kemutan sangat satu-satunya di Kediri itu yang kiai sing duwe titel DRS niku Kiai Saifullah Pulosari niku lho. Pak Saiful. Ya Allah, Dokter Andes Saifullah Effendi. Weh, gaya pon. Wis niku hebat. Liyane paling BA. Niku Dokter Andes. Tapi saat niki hampir para kiai kabeh titele S2. Banyak yang S3. Kalau saya S3, SD, SMP, SMA.
Bon, terus ngeten tarkul mubahah wal mumaroh. Jadi mencari ilmu bukan untuk unggul-unggulan, bukan untuk debat-debat, untuk referensi, untuk perkuat ini dan itu tidak. Tapi dalam rangka hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kemarin kita bahas al-ihtisabu fi nasrihi wa targul bukhli. Yakni mencari ilmu karena ridho, mencari ridho dari Allah Ta'ala. Al-ihtisab amrih ridhani Allah fi nasrihi, di dalam menyebarkan ilmu. Watarkul bukhli bihi, dan jangan medit-medit. Napa medit-medit itu? Jangan kumet, ojo cetil, jangan bakhil di dalam ilmu, di dalam membahas ilmu. Senajan toh mungkin pada saatnya juga harus cetil. Misalnya ngeten, ada kapasitas ilmu yang itu yang itu jangan disampaikan kepada halayak umum misalnya. Ya bukan berarti orang umum tidak boleh, tidak, tetapi jangan-jangan disalahgunakan atau salah di dalam mempraktekkan. Ya, kalaupun toh kelasé wong kae ya pantes ae misalnya ngoten. Nah, ini sesuai dengan derajat dan kepangkatannya. Nah, nanging dalam hal masalah secara umum ilmu hal, maka kita tidak boleh bakhil atau tidak boleh cetil. La as'alukum alaihi ajro man alima ilman fakatamahu aljamahullah yaumal qiyamah bil jamin minnar. Dadi sapa wonge sing ngumpetne ngilmu merahasiakan tidak menyebarkan itu akan mendapatkan sanksi yang berat. Kemudian selanjutnya wa khamisuha, nek kula matur kulla as'alukum alai ajron niku ngeten. Kul ngucapo sira Muhammad, la as'alukum ojo njaluk sapa la as'alukum ora njaluk sapa ingsun ing sira kabeh, lakum maring sira kabeh niku ali ing atase Rasul ajron ing ganjaran. Jadi yo wis pokok ora usah bahas ganjaran, ora usah bahas piye, pokok nyebaring ilmu krana ridane Gusti Allah. Ganjaran ora usah dibahas, apa meneh bahas bayaran. Kamu boleh mendatangkan saya tapi harus sekian. Niku wis ndak enek nilainya. Sudah ndak ada kewibawaannya. Bapak kaitannya dengan ilmu. Wong ganjarannya karo pangeran kulla as'alukum alaihi ajro. Gak usah bahas untuk ganjaran gak yo. Pokok ngaji. Wong ganjarannya rasa dibahas, apa meneh kok bahas bayaran. Apa meneh kula teko mriki plek. Lho jenengan wani ndugekne kula nu pinten? Lah kersane pinten? Sameten. Lah oh ya wis pisan ae. Niku artinya bahwa tidak bisa dinominalkan ilmu itu. Kalaupun toh niko wala yastari bi ayatin samanang qalila cara Quran. Ayat-ayat Quran agama itu jangan dijual napa istilahnya murah. Nek di Haji Kerto itu berarti kan sangat murah. Lah oleh karenanya al-ihtisab fi nasrihi, di dalam menggelar ilmu, ya ini yang perlu ada penekanan. Makanya teng mriki dawuh Quran kulla as'alukum alai ajro. Enten dawuh ngeten, inni la a'lamu syai'an. Berkali-kali kula aturaken, yuqarribukum minal jannah wa yub'idukum minan nar illa amartukum bih. Inni la
Inilah a'lamu syai'an yubaidukum minal jannah wa yuqarribukum minan nar illa nahitukum anhu. Pokok aku ngibadah mulang ngaji titik. Mbuh iki engko iso ndadekne sebabnya saya untuk mendekatkan ke surga atau jauh dan neraka, saya tidak tahu. Pokok iki larangan tak doi titik. Apakah dengan saya melanggar larangan itu, melakukan larangan itu menjadikan aku menjadi dekat dengan neraka, jauh dengan surga? Saya tidak tahu. Pokok ini urusannya pangeran. Yang penting nglakoni. Niki sing perlu belajar. Nah, sementara adik kadang-kadang jenek hitungan. Jenek hitungan iki ngeten ibadah cek dipilih. Iki ganjarane gedhi, gelem. Basa cilik moh, kadang-kadang cek duwe ngoten. Berarti kalau ada orang yang masih ibadahnya ngitung labane, keuntungannya, nilai pahala, ganjaran, ibarat cara bakul ngoten cek bakul eceran. Eceran iki pripun nggih? Bakul etek. Bakul etek nek gak ngetek ya gak payu. So etek no. Eceran ku pripun nggih? Eceran. Ya eceran ya, bakul eceran kayak teng kaki 5 eceran nggih. Orang yang masih bakul eceran kan mesti ngitung. Kami sering ceritakan misalnya saya kolaan barang iki, engko tak hitung badine mesti sakmene. Mohon maaf kalau beli barang A ini modelnya ini kalau jenis iki engko badhe luwih akeh. Cek duwe itu ngoten. Tapi kalau sudah kelasnya grosir, kelasnya agen, wih gak usah dihitung badine, sekali barang tiap saat keluar terus, badi otomatis. Sing adol setengah kilo, berarti gula setengah kilo, seprapat, sak kilo, gedine 5 kilo, dihitung badine. Anu golek gula sing kae, badine akeh, engko regane padha. Sik dihitung badine dihitung ya. Tapi nek wis kelase agen karo grosir iki dhuwur ndi to? Kancane. Wis pokok ngoten nggih grosir. Niku nek wis metu sak trek, keluar 1 rit, keluar sekian ton, ndak usah dihitung badiku pira ya. Ndak usah. Wis otomatis itu. Jadi kalau orang jual baju 1, 2, 3 hitungannya jelas, tapi kalau kolaan sak trek ngoten mangke kesel ngitung, wis rasa dihitung mesti badine ngoten. Lah, begitu juga menghitung ibadah pun juga begitu. Nah, makanya yang memiliki dawai al-ihtisab fi nasrihi. Pun, yang nomor 5 wa tarkul ulfah. Tarkul unfati min qaulillah adri fa inna Rasulullah fi ulwi martabati kama suila anis sa'ah. Yang kelima niku meninggalkan nyegah dari ucapan la adri. La adri niku maknanya saya tidak tahu. Jangan sampai kita tidak memakai kata-kata la adri di saat kita tidak tahu. Penama ngeten. Orang yang punya ilmu itu ada kecenderungan mesti koyo-koyo dia itu tahu semuanya. Seakan-akan misalnya nggih, ada orang yang dianggap orang itu mesti ngerti kabeh. Hukumnya waris ngerti, hukumnya haji ngerti, hukumnya pernikahan ngerti. Suatu ketika ditanya oleh seseorang atau jamaah, misalnya kula mau ngerti, teng jenengan. Tanglet. Padahal kula ora ngerti. Gengsi kula. Akhirnya jawabnya, wah boleh hukumnya. Setiap pertanyaan itu tidak ada yang tak terjawab. Seakan-akan semua pertanyaan mesti terjawab. Akhirnya ini kesane, wong kae jan hebat, pinter. Padahal jawabannya gak genah kabeh. Pokok yang penting so jawab. Nah ini padahal jawaban ini bukan hanya sekedar dipertanggungjawabkan tentang dunia, sekedar tanggung jawab karena gengsi, karena harga diri, tetapi ini tanggung jawab datang akhirat. Makanya kalau bicara la, kalau tidak tahu ya muni la adri.
Saya tidak tahu. Dilok nih, apa? Wong bunyahi kok gak ero. Ya ben. Ya ben dilok nih, wis apa-apa. Apa Pak Yai kok gak ero? Ben. Panjenengan ero. Ya carane pripun? Ya ben gak izin ya ngomuni gak ero, tapi jajal engko tak golekni jawaban. Nggih ngoten mawon panjenengan ero. Sehingga Kanjeng Nabi suatu ketika mal mas'ul ini kata. Kanjeng Nabi suatu ketika suila anis sa'ah. Kanjeng Nabi ditangleti. Kanjeng Nabi kapan kiamat? Qala mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Ini kuwi walamma suila mi anir ruh qala la adri. Ruh ki nggone yang di bentuke apa? Bagaimana dan bagaimananya la adri, aku ora roh. Kuwi urusane kulir rukumin amri robbi. Roh niku urusane Gusti Allah. Jadi kita niku nek ora ngerti, ndak tahu jangan sok tahu. Apalagi kalau kita ndak tahu pura-pura tahu atau sok tahu. Kemeruh-kemeruh. Wong cek dibahas yang dibahas apa no sejuk wis nyuwaut iki padahal yang dibahas bukan itu kemeruh-kemeruh. Piye to besti. Jadi artinya itu kita harus bisa ngempet lah kadang-kadang sok tahu. Ya kalau hanya sekedar informasi itu tidak masalah, tapi kalau sudah bicara hukum ini urusannya tanggung jawab. Jadi memang kadang-kadang saya pernah beberapa kali ditawari di radio, kalau nggih muni, saya kalau live tanya jawab live, saya tidak mau. Kalau pontoh mau, kalau ada saya pertanyaan yang tidak bisa, saya jawab tidak bisa. Radio ini gelem gak? Dilok nih pendengare golek narasumber kok goblok wong ngono. Saya tawarkan sudah. Lah kenapa Bos? Lah sebabnya pertanyaan itu kadang-kadang liar. Pertanyaan kadang-kadang macam-macam liar, sing kadang tidak fokus. Yang kita siapkan misalnya bab poso Ramadan, dadak bae pertanyaannya pendengar itu macam-macam. Rono nggak bahas poso, padahal yang kita siapkan materinya adalah poso Ramadan misalnya. Poso Ramadan tidak lebih dari traweh, tidak lebih dari zakat, tidak lebih dari tadarus dan seterusnya, Lailatul Qadar. Lagi bahas liyo. Ya kalau kita mentabahur atau nyegorong ilmu ini tidak apa-apa. Lah saya merasa ndak. Aku mesti saya tawarkan. Kalau saya siaran langsung tanya jawab saya ndak siap. Ataupun kalaupun saya siap, tapi suatu ketika ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, jawabannya saya mohon waktu, saya mohon maaf tidak bisa jawab. Gelem gak radiomu, gelem gak TV-mu? Moh ya wis aku yo ngoten penak. Wis penak ngoten mawon. Daripada nanti radione kena imbas. Bon. Terus bahasa la adri itu harus ada pada kita. Kalaupun tidak tahu ya tidak tahu. Kemudian wasa disuha at-tawadu qala Allah taala wa ibadur rahmanul ladzi yamsuna 'ala ardi haunan. Olah Kanjeng Nabi ya abadaran ifat wasiyatan nabiyyaka asa ayyang faqallahu biha tawaduan lil azza wa jalla asa yarfa'aka yaumal qiyamah wa sallim ala man laqita min ummati birriha wa fajriha wal bas al khosya min al-thab wa la tarudda bidzalika illa wajhallah. Yang keenam sampai 6 tahun nggih. Nggih, pun. Sing keenam niku tawadhu, rendah hati.
dawuh tawadhu niki didasari dengan dawuh Allah taala wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi haunan andap asor. Rendah hati lho nggih, gak rendah diri. Mboten jangan merendahkan badan. Merendahkan hati. Artinya merasa kita ndak ada artinya. Ndak ada apa-apanya tawadhu. Mergo tawadhu niki sapa ngerti ya abadarin ifat wasiyatan nabiyaka asa ayyang fa'akallahu biha tawadhu lillahi azza wa jalla menawa kanthi kita tawadhu niki ayyar fa'aka yaumal kiamat diangkat derajat kita besok pada hari kiamat. Artinya apa? Bahwa merendah hati, tidak sombong, tidak angku, tidak sok, itu tidak hanya sekedar tawadhu terhadap sesama manusia, tetapi sebagai bentuk tawadhu kita, rendah hati kita merasa lemah, tidak ada kemampuan dalam diri kita, terutama datang ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Tidak ada kemampuan untuk beribadah, tidak ada kemampuan untuk menghindari kemaksiatan kecuali semua atas pertolongan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ora terus muni cara kene aku. Ketemu karo konco lawas, ketemu dengan saudara lama, diomongi karo ngene, arep duting-duting. Bocah iki ngono ya. Iki cara mbiyen kene aku wis mati. Lah piye wong nyabrang kecemplung kali, kentir, keluwen. Sapa sing nulung? Iya sing ngono. Diyani untuk ben marem ngoten mawon. Wah, kamu hebat ya. Ya memang secara lahiriah memang iya. Tetapi kita harus tahu dan menyandarkan diri bahwasannya jangan muncul aku nenek wis aku niki mengke buyar kabeh. Kitekku. Enek anak, ada anak diberi harta hibah oleh orang tuanya. Nduk le, mumpung pake mboke cek sehat, biar besok ndak royokan warisan, saiki tak hibah nih. Ini rumah tak kasihkan kamu ya, hibah plek. Biar untuk ngurus suratnya mudah, tolong saman balik nama atas namamu. Wong tua sing wis hebat, apik, hebat. Rumahnya diberikan kepada anaknya, disuruh balik nama atas nama anak. Sementara orang tuanya nunut, delalah anake buyar, anake ra jelas, anake ruwet, mboke diusir. Munine lho iki omahku. Naudzubillah min dzalik. Aku ki mbokmu, Nduk. Gak iso. Mbok ya mbok, tapi ki omahku. Terus piye? Kita dol kowe ngaliyo. Kita gawe anakku. Nah, ya semuni ku ini nak buat anakku, sampean ngalih. Ini delalah tak lebokne bank, delalah di sita. Iki tekku wis nekku wis. Jeru niki. Ya walaupun toh benerku. Tapi iki ya panggah tetep mbokmu, ini orang tuamu. Dan ini banyak kasus itu. Karena merasa kunya itu loh.
Ya walaupun toh secara syariat memang itu haknya, tapi yo panggah tetap memboe. Pun membahas kok konunya apa nih? Terakhir ya Allah. Masalah permasalahan masyarakat sakniki bener nih. Jadi sing penak ngeten mawon lah. Jadi kita punya aturan agama, berkali-kali kita sampaikan kita punya norma agama. Kita punya norma sosial. Kita punya norma hukum. Niku nggih berkali-kali kita sampaikan. Tetap tolong dijaga norma agama, norma sosial, norma hukum. Ya tetap secara agama itu kita punya hak untuk ngampleng bojo, memukul istri secara agama. Karena istri tidak taat pada suami boleh. Tetapi kita berada di negara yang berdasarkan hukum. Kalau potong ngampleng tenan, ya bisa kena pasal KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Lah itu loh yang saya maksud. Ya tetap kita ada nilai-nilai sosial, walaupun toh tidak satu keharusan. Mboten ngawut. Mohon maaf malih, misalnya kadang-kadang muncul dalam rumah tangga tukaran, bertengkar suami istri, seret. Sing lanang sering mengucapkan kata-kata talak, pegat, mulio, pulangkan saja dan seterusnya. Ya memang menurut satu faham sudah jatuh talak, tetapi kita berada di negara hukum. Di situ ada namanya pengadilan agama. Maka proses ini harus berdasarkan pengadilan agama. Kalaupun toh mungkin menganggap bahwa dengan ucapan itu sudah dianggap suaminya sudah janda, istrinya sudah suaminya balik ya, dan suaminya sudah duda, istrinya sudah janda, mungguede ini tidak akan bisa melaksanakan nikah lagi tanpa harus menunjukkan surat keterangan janda atau duda. Dari mana? Dari pengadilan agama, tidak dari Masjid Stonogedong, tidak dari pengajian, tidak dari organisasi, tapi dari PA. Kalaupun toh suaminya ngengkel nikah lagi, statusnya Joko, kena dilapor nih ngapusi, padahal statusnya masih punya istri. Surat nikahnya jene senajan digadek nih. Loh, payu loh. Payu 2 juta payu. Surat nikah digadekan pajeng 2 juta. Sopo sing pengin andang? Kok ya nemen-nemen. Artinya apa? Ini yang kami maksud. Bahwa memang semua ada aturannya. Macam-macam lah problem dan permasalahannya. Insyaallah enek sing rumah tangga suami ini sregep nyambut gawe tapi ora tau mulai saking sregepe. Enek sing lanang tengok-tengok nya omah, sing wedok wis pontang-panting nyambut gawe tapi yo gak tau mulai. Padha ae. Enek sing padha nyambut gawe kabeh ora tau mulai kabeh. Ya Allah. Ya, pokok sing penting tetap sesuai dengan norma agama niku wau. Ada norma agama, norma sosial dan norma hukum. Secara kodrati memang laki-laki dengan perempuan ndak sama. Pangkat boleh beda. Yang penting derajat kita sama.
Pun niki mawon ingkang saged kula aturaken sampai pada penjelasan yang nomor 6. Loh, 6 napa 7 to? Wa rabi'uha wa khamiswa. Oh, nggih nggih. Bar 5 niku pinten? 6 nggih. Setunggal, kalih, 3, sekawan, gangsal, 6, 7, 8, 9, sedasa, setunggal welas, 11, kalih welas. Kadang-kadang nggih. Kabeh pinten kalih dasa gangsal. Selangkung. Niki penting lho nggih, kagem putu jenengan dibelajari basa. Setunggal, kalih. Aja lari sakniki basa ora ngerti. Selangkung iki pinten to? Kalih dasa kalih. Ya Allah. Nduk le sampean jupukne suwal. Gak ero, suwal iki apa? Pun niku mawon. Muga-muga dadi ilmu sing manfaat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya waddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dhair. Allahumma akshif anna minal bala'i ma la yakshifu ghairu. Allahumma akhtim lana bi khatimatis sa'adah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.